Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang hidup seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu membawa setiap ucapan syukur kami kepadamu. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau bekerja, memulihkan menjamah kami setiap umat-Mu yang ada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau melindungi mereka dan tinggalkan di tempat ini tak kurang suatu apapun. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Tuhan, kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Semesta alam, bumi, surga sujud di hadapan Tuhan. Selayaknya Dia menerima pujian dan keagungan kita. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Alam semesta Sudah
sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Mari mau Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari beri salam kanan kirimu, katakan bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Mari bersama-sama haleluya. Kita tinggikan Tuhan berkata yang Tuhan. Haleluya. Mari berbagi-bagi Allah kita Bapak Ibu. Yang lain terima pujian dan pengagungan dari kita. Haleluya. Mari sama-sama kita hadirat Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersungguh-sungguh.
Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kemanapun kami menjauh, kasih sejati.
pertolongan tangan. Tapi sesungguhnya kami perlu pribadi, karena Engkau sumber segalanya. Ketika kami memiliki pribadi, kami akan berjalan di dalam kebenaran. Kami akan melihat mujizat demi mujizat dalam hari-hari kita. Sebab itu biarlah hati kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan, bukan hanya kepada berkat dan pertolongan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Terima kasih kekuatan baru yang kami terima. Kami tahu ketika kami ada bersama dengan Tuhan, maka kami akan selalu kuat menghadapi setiap pergumulan dan selalu datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu, supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memberkati teman-teman kami yang sudah mulai di dalam pujian penyembahan. Kiranya jerilah mereka dalam mempersiapkan semua ini tidak menjadi sia-sia. Tuhan menyediakan upaya yang layak bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Kami terima, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu saudara. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim present worship. Ya, selamat datang di suasana baru gereja kita. Ada layout yang baru. Saya berharap ini membuat kita lebih bersemangat dalam memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik, amin. Bilang sama sebelahnya, Tuhan itu baik. Tanya sama sebelahnya, yakin gak kamu Tuhan baik? Ya. Kadang-kala kita ini kan gampang sekali berubah ya. Ketika kita lagi senang kita bilang Tuhan baik. Tapi ketika lagi datang masalah kita ragu, Tuhan baik gak ya? Kok saya sakit? Tuhan baik gak ya? Kok saya kekurangan uang? Itulah manusia. Sulit untuk bisa konsisten. Tapi faktanya, apapun pandangan kita, apapun penilaian kita sama Tuhan, Dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Kalau kita berkata Tuhan tidak baik, Dia tetap baik. Kalau manusia berkata Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak sayang saya, Dia tetap mengasihi kita. Karena itulah eksistensinya Tuhan. Ya. Kita ini yang seringkali berubah, kita ini yang susah untuk bisa konsisten, kita susah untuk bisa fokus kepada satu hal. Ada sesuatu apa berubah. Bisa mengatakan Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap baik. Dia tetap setia. Bahkan firman Tuhan katakan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Buktinya saudara kadang-kala lama gak datang ke gereja, gak nongol-nongol ke gereja, apakah Tuhan gak memberikan nafas hidup? Kasih kan? Saya selalu katakan dulu pada zaman COVID, pada masa pandemi, oksigen itu jadi mahal banget. Pernah gak kita berterima kasih sama Tuhan? Tuhan terima kasih buat oksigen. Saya hidup tiap hari, gak ada tagihannya. Kebayang gak saudara, kalau ada tagihan untuk oksigen yang Anda hidup? Berapa juta tiap bulan kita harus keluarkan hanya untuk oksigen? Saudara yang dikasih Tuhan, Dia memberikan oksigen, Dia memberikan sinar matahari buat orang yang percaya dan tidak percaya, buat orang yang setia dan yang tidak setia, buat orang yang bersyukur, orang yang tidak bersyukur juga Tuhan berikan. Itulah Allah yang kita sebut. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang konsisten. Kitanya aja yang kadang-kala berubah. Mari saudara, ada satu tema yang menarik yang saya mau bagikan bagi kita. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Kalau kita memberi, berarti yang ada dalam yang ada pada kita kurang apa enggak saudara? Kalau kita memberi, harusnya kurang kan? Memberi berarti kita kurang, karena ada yang keluar dari diri kita. Tuh. Tetapi ada kebenaran yang berbeda yang Tuhan sampaikan.
Berilah maka kamu akan diberi. Kita lihat ayatnya. Yuk next. Kita baca Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digongsangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbangan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Satu ayat yang luar biasa. Berilah maka kamu akan diberi. Dan diberinya itu gak tanggung-tanggung, dikatakan ya, suatu takaran yang baik, ya, yang dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar. Jadi kita memberi tapi kita terimanya lebih. Kita terimanya lebih. Yuk next. Ya saudara, tentang memberi, ya, memberi adalah salah satu ekspresi tertinggi dari kasih. Ya, kalau saudara mengasihi seseorang, pasti waktu dia ulang tahun saudara kasih sesuatu sama dia. Mungkin anak kita atau suami kita, istri kita. Kalau saudara mengasihi, terutama anak ya, buat para orang tua, kalau anak ulang tahun gimana? Nggak ada duit pun diusahain, betul kan? Ya entah jajan bakso, entah makan pecel ayam, pokoknya diusahain untuk diberikan. Karena apa? Itu adalah ekspresi tertinggi. Ekspresi tertinggi dan ekspresi yang termudah untuk kita lakukan, untuk menyatakan bahwa saya mengasihi kamu. Ya, buat anak-anak muda yang punya pacar, ya kan? Memberi kan? Memberi sesuatu, iya kan? Memberi perhatian, memberi waktu. Kepada siapa kita mengasihi, maka kepada orang itu kita gak pelit. Betul? Kepada siapa kita mengasihi, maka sama orang itu gak pelit. Pertanyaannya, saudara mengasihi Tuhan gak? Siapa yang mengasihi Tuhan? Semua mengasihi Tuhan, amin? Ayo renungkan, masih pelit gak sama Tuhan? Masih pelit gak sama Tuhan? Iya kan? Kadang-kadang kita itu, ya begitu, sama sesama kita bisa lakukan, bisa beri yang terbaik. Tapi sama Tuhan yang lebih dulu memberikan hidupnya bagi saudara dan saya, kita masih. Tuhan minta 10% aja masih nawar kadang-kadang. Tuhan nanti kalau dikasih nggak cukup. Ya. Kalau saya kasih ini nggak cukup Tuhan. Ayat ini jawaban buat saudara yang punya pemikiran seperti itu. Ya. Ya. Kembali, memberi adalah salah satu ekspresi tertinggi dari kasih kita pada seseorang. Cukup baru. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dunia itu mengajarkan ya, berbagai seminar keuangan selalu mengajarkan, ya, ayo berhemat, ya, ayo menyimpan, akan datang masa kesusahan, ayo nyimpan, ayo menabung, ya kan, ayo mempersiapkan hari tua supaya hari tuamu gak kekurangan. Perhatikan pengeluaranmu, kontrol pengeluaranmu. Itu dunia tuh mengajarkan hal-hal itu. Boleh beri, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Ingat, hidupmu bukan cuma buat hari ini. Ingat anak-anakmu masih kecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dunia mengajarkan untuk kita menyimpan, bahkan untuk menimbun. Supaya apa? Supaya hidup tidak berkekurangan, bahkan bisa berlimpah. Ya. Semua kan pingin hidup berlimpah, betul? Semua pingin kan hidup berlimpah, gak susah masalah uang. Nah, dunia, caranya dunia ya, kalau kamu gak mau kurang ya simpan, jangan banyak-banyak keluarnya, ya kan? Simpan lebih banyak, punya lebih banyak. Perhatikan, prinsipnya dunia, simpan lebih banyak,
punya lebih banyak. Nah, masalahnya benarkah begitu? Yuk kita bandingkan dengan prinsip ilahi. Next. Ya, prinsip ilahi itu memberi mendatangkan pemberian. Prinsip ilahi, kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Artinya apa? Kalau kita berani memberi, kita akan menerima. Kalau dunia, kalau kamu banyak memberi, ya pasti kamu akan kurang. Logis kan? Logika kita memang begitu. Ketika kita memberi, yang kita punya jadi kurang. Tapi prinsip ilahi berkata berbeda. Prinsipnya Tuhan berilah, maka kamu akan diberi. Ini yang kadang-kala gak masuk akalnya para ekonom. Ya, ini kadang-kala susah dimengerti oleh para ahli ekonomi. Iya, karena kita sangat terbatas untuk memahami kebijaksanaan Tuhan. Jelas sekali Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Yesus mengajarkan sesuatu yang terbalik dari dunia. Tadi dunia ngajar simpan, batasi pengeluaran. Kalau ngasih jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus ajar beri, maka kamu akan diberi. Saudara, ini menarik. Memberi dulu baru menerima. Prinsipnya dunia, terima dulu baru beli. Betul? Prinsipnya dunia kan terima dulu, baru kita. Tapi prinsipnya Tuhan dibalik. Beri dulu, nanti kamu akan dibeli. Ini kadangkala menjungkir balikan nalar kita. Firman Tuhan kadangkala menjungkir balikan nalar kita. Tergantung siapa yang kamu percaya. Kamu percaya dunia atau kamu percaya Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ini prinsip Allah. Yuk kita seperti tabur tuai. Ya, hukum Tuhan itu tabur tuai, bukan tuai tabur. Hukum dunia itu tuai dulu baru tabur. Tapi hukum Tuhan tabur dulu baru kamu menuai. Kalau kita nggak nabur, kita nggak nuai. Bahkan Tuhan lebih keras berkata, kalau kamu nggak nabur, kamu nuai, kamu pencuri. Orang nggak nabur, kamu nggak nanam, kok kamu metik, kamu alih. Tuhan yang berkata. Tapi prinsip dunia, ya saya harus dapat dulu. Kalau saya harus dapat, saya harus kasih. Sekarang yang dikasih Tuhan. Next, kita akan lihat. Ya, memberi bukan sekedar tindakan lahiriah. Memberi yang dimaksud Tuhan itu bukan sekedar memberi sebuah tindakan lahiriah sebagai ekspresi kita mengasihi. Kita mengasihi seseorang, kita kasih sesuatu. Tapi memberi kepada Tuhan bukan hanya sekedar tindakan lahiriah, tetapi ini bicara soal sikap hati yang mempercayai Tuhan. Saya memberi, saya yakin Tuhan akan memberi. Ketika saya memberi, saya yakin Tuhan akan mencukupkan apa yang saya punya. Banyak kisah di Alkitab. Banyak kisah di Alkitab. Ketika orang berani memberi, maka dia akan menerima lebih daripada apa yang dia berikan. Ketika seseorang berani memberi, bukan hanya dirinya yang diberkati, tapi hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Suatu kali Tuhan Yesus waktu itu dikerumuni orang, banyak orang yang mengikuti dia. Hari sudah sore. Murid-muridnya bilang, "Guru, suruh mereka pulang, ini udah sore, udah maghrib." Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus kasih makan mereka. Murid-muridnya bingung. Kasih makan, ini kurang lebih orang laki-lakinya aja 5.000. Catering mana yang sanggup? Kira-kira kalau kita bikin acara 5.000 orang, catering sebelah, warung Padang, Wonogiri, bisa nggak menghandle 5.000? Saya kira mereka kewalahan. Pada waktu itu nggak ada catering. Murid-muridnya pun bingung, kemana kami harus mau cari? Udah sore, udah tutup semua. Tiba-tiba ada seorang anak, dikisahkan, ada seorang anak bawa bekal, dibawain bekal orang tuanya, 5 roti dan 2 ikan. Yang saya salut dari cerita ini adalah, nih anak
nggak egois. Dia anak tahu itu bekal dia, dan saya percaya dia lapar juga, tapi dia rela berikan itunya. Bekalnya dia yang 5 roti 2 ikan yang dibawain orang tuanya mungkin dari rumah, dia kasihkan kepada para murid. Lalu dari 5 roti 2 ikan itu, saudara semua tahu akhir ceritanya. Akhir ceritanya jadi berapa? Dimakan 5.000 orang, masih sisa 12, 5 roti 2 ikan. Gak sampai 1 baku, sisa 12 baku. Anak ini kenyang gak, saya tanya? Kenyang, karena dia pasti ikut makan. Ya kan? Dia ikut makan di situ. Setelah dia kasihin, awalnya memang lapar, awalnya memang seperti gak dapat apa-apa, tapi ketika dia kasihin, ayat ini dibuktikan, berilah maka kamu akan diberi. Dia kasih 5 roti 2 ikan itu, terjadi mujizat pelipat gandaan. Anak ini ikut makan nggak? Kira-kira ikut makan, sampai kenyang, Mungkin kalau dia cuma makan 5 roti 2 ikan, belum begitu kenyang, kenyangnya belum pol. Tapi karena dia rela memberikan itu, dirinya juga kenyang, orang lain diberkati, kisah hidupnya tercatat di Alkitab sampai hari ini diceritakan, dan orang banyak terberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, caranya Tuhan seperti itu. Bicara memberi itu bukan hanya sekedar tindakan lahiriah, keluarin dompet, ambil lembar yang merah-merah, masukin. Bukan cuma sekedar itu. Tapi memberi itu bicara masalah sikap hati. Ketika memberi, sikap hatinya harus benar. Sikap hatinya harus benar. Saya memberi karena ketaatan saya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Amsal 11, 24, 25. Amsal 11, 24, 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun ke atas orang yang menjual gandum. Ini ayat sulit juga dimengerti oleh para ahli ekonomi. Ada yang menyebar harta tetapi tidak kekurangan. Sepanjang saya melayani Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dari tahun 1990, kurang lebih sudah 35 tahun. Saya banyak melihat, banyak mendengar kesaksian orang yang berani berkorban buat pekerjaan Tuhan, hidupnya tidak kekurangan. Orang yang berani setia dengan perpuluhannya, hidupnya tidak kekurangan. Tetapi justru orang yang tidak berani memberi selalu defisit, selalu kurang dan kurang, ada aja. Saudara yang dikasih Tuhan, ini fakta, ini realita kehidupan kita. Karena apa? Percayakah kita bahwa sumber berkat itu Tuhan? Saudara mungkin berkata, ya saya dapat berkat karena saya bekerja, saya punya tenaga, saya punya skill, saya jual skill dan tenaga saya dapat gaji. Ketika Anda berkata begitu, saya akan tanya kembali, dari mana Anda dapatkan skill itu? Ya saya kan belajar, saya berlatih, saya ikut training. Iya, Anda mungkin ikut training, tapi siapa yang menciptakan otak? Siapa yang memberikan kita pikiran yang membuat kita berbeda dari ciptaan yang lain? Jadi ujung-ujungnya akan kembali kepada Tuhan, ya kan? Ujung-ujungnya akan kembali kepada Tuhan. Saya bekerja, saya berusaha karena saya punya pikiran, tapi pikiran itu dari Tuhan. Muaranya akan kembali kepada Tuhan. Jadi sumber berkat itu Tuhan. Ada begitu banyak orang pintar di republik ini, tapi
Tapi banyak di antara mereka sampai hari ini nganggur, susah dapat kerja. Nah, saya masih ingat dulu ada kakak ipar saya, dia cum laude, sarjana kimia murni dari UU. Nilainya keren, alma maternya keren, pekerjaannya pun keren waktu itu di Krakatau Steel. Dan dia dapat gaji yang cukup fantastis pada waktu itu, sudah 2 digit. Tahun 98 itu sudah 2 digit, keren banget. Tapi sekali lagi, semua dari Tuhan. Tiba-tiba negara ini kena krisis, kekurangan tenaga kerja, Krakatau Steel kolaps, dan akhirnya dia kena PHK. Jadi PHK, dia merasa pada awalnya itu gampang. Saya punya modal untuk melamar pekerjaan, ijazah oke dari universitas yang terkenal, siapa yang gak kenal UI, ya kan? Nilai oke, pengalaman kerja di perusahaan yang bonafit Krakatau Steel, ya kan? Bukan kerja di lapor, ya. Tapi waktu itu dia berusaha apply berapa perusahaan, semua ditolak. Bukan karena dia nggak bagus, tapi perusahaan berkata begini, mohon maaf, saya nggak bisa terima Anda. Kenapa? Standar gaji Anda terlalu tinggi. Kami nggak mampu dalam kondisi krismon, kami nggak mampu bayar Anda, jadi nggak bisa. Sampai kakak itu bilang begini, udah, saya digaji berapa aja nggak apa-apa, yang penting keluarga saya bisa makan, yang penting saya bisa kerja. Oh maaf, kalau kami lakukan itu, kami kena peraturan pemerintah menggaji tenaga ahli di bawah standar itu, kami kena peraturan ketenagakerjaan. Akhirnya berapa tahun, akhirnya waktu itu masih zaman wartel ya, yang telepon gitu kan, sampai dia buka wartel, itu pun sepi. Begitu mulai wartel, tiba-tiba belum muncul teknologi baru, handphone, ya udah bubar wartelnya. Nggak ada lagi yang ke wartel. Dia datang kepada saya bilang, ayo kita berdoa, karena semua berkat itu dari Tuhan. Dan benar, ketika dia menyadari hal itu, Tuhan buka pintu berkat. Ya. Beberapa tahun menganggur, 5-6 tahun kurang lebih, dia dapat pekerjaan cukup bagus di anak perusahaan Pertamina. Tahun lalu berpensiun. Itu pun dia diminta lagi sama perusahaan. Cuma dia bilang, saya mau istirahat, saya mau punya waktu buat keluarga saya. Saudara dikasih Tuhan, kadangkala ada faktor Tuhan untuk setiap berkat kita. Amin. Bukan cuma saya yang hebat, saya yang punya prestasi, saya punya koneksi jenderal, saya punya koneksi bupati. Tapi kalau Tuhan kunci, kita nggak akan pernah menerima berkat. Amsal berkata, ada yang nyebar harta tapi kekurangan. Gak kekurangan ya, ada yang nyebar harta, harusnya kalau nyebar harta sering bagi-bagi itu akan kurang. Tapi dikatakan ada menyebar harta tetapi tidak kekurangan ya. Tapi ada orang yang berhemat tapi justru berhemat. Wah, jangan ngasih kesempatan, nggak usah ngasih, dari panitia yang bekerja nggak usah ngasih. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ada aja yang bikin yang dihemat itu hilang. Ya sakit lah, ya handphone rusak, ya itu. Ada aja jalannya tuh duit keluar dari dompet kita. Mari kita sadari prinsip memberi untuk menerima. Berilah maka kamu akan diberi. Itu dasarnya adalah karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Sumber berkat. Saudara yang hari ini punya penghasilan stabil, punya gaji tetap, punya berkat lebih, ingat, adalah semua datang dari atas. Amin. Semua dari Tuhan. Kalau Tuhan sentuh hanya sedikit pikiranmu, lalu saudara jadi begini nggak kerja. Betul? Iya. Saudara merasa sombong, disentuh sedikit, saudara tuil aja sarafnya di tangan gini. Nggak kepake kerja. Jadi ingat, semua dari Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. 2 Korintus 9 ayat 6.
2 Korintus 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau memberi sedikit akan menerimanya sedikit. Ini Tuhan yang ngomong, bukan saya. Ini firman Tuhan. Next, lanjutnya. Ya, memberi mendatangkan pemberian. Ya, saat kita memberi, kita sedang menabur di ladang rohani. Ya. Tuhan tidak tinggal diam. Dia melihat setiap persembahan yang keluar dari hati yang tulus. Dan dia juga menjanjikan hasil yang melimpah. Bukan hanya secara materi, tapi melimpah sukacita, melimpah damai sejahtera, melimpah dalam satu hubungan yang baik satu dengan yang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, memberi itu prinsipnya yang pertama, Tuhan itu sumber berkat. Semua yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Dan yang kedua, memberi bukan hanya aktivitas lahiriah, tapi memberi adalah sebuah sikap hati. Bagaimana sikap hati kita mengasihi Tuhan, sikap hati kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan beri buat hidup kita. Itu kita nyatakan dalam satu tindakan nyata. Next. Ya. Lanjutnya itu hukum tabur tuai. Tabur dulu baru tuai. Gambar apa ya? Yang di bawah itu benih gandum, benih jagung. Ya. Kalau saudara tanam satu biji jagung yang kecil, ditanam, tumbuh, kalau benihnya itu bagus, bisa 9 tongkol. Ya. Jagung sumber itu bisa 9 tongkol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari satu biji jagung hasilnya 9 tongkol. Kalau dihitung ada berapa biji? Lebih 100. Lebih 100. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, hukum tabur tuai, yang dituai itu lebih banyak dari yang kita tabur. Betul? Yang dituai itu pasti lebih banyak daripada yang kita tabur. Kita nabur satu saja jagung, hasilnya sekian banyak. Bagaimana kalau satu genggam ditabur semua, hasilnya jauh lebih banyak. Itu prinsip Tuhan dalam memberi. Next. Cara Tuhan memberkati itu penuh dan melimpah. Ayat itu tadi berkata, ya, Lukas, kita kembali ke Lukas. Tolong dikembalikan ke tampilan ayat ulangan yang kedua tadi. Lukas sampai 18. 38, maaf. Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Pertama, berkat dari Tuhan itu baik. Amin. Berkat yang dari Tuhan itu baik. Suatu takaran yang baik, ya, takarannya baik, yang dipadatkan. Yang dipadatkan. Saudara kalau beli beras di sini kan literan ya. Gimana kalau orang nimbang beras? Masukin, tuang. Dipadatin nggak? Enggak, diperes. Iya kan? Diperes. Nggak ada dipenyet-penyet gitu, nggak ada. Apalagi kalau yang diukur itu, yang ditimbang itu tepung. Ya udah, tuang aja. Udah, nggak ditekan-tekan. Nah ini dikatakan suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Yang dipadatkan. Sesuatu yang dipadatkan akan turun, akan kurang volumenya kan? Dipadatkan, ditambah lagi, dipadatkan lagi. Jadi benar-benar full, benar-benar full, ya, benar-benar penuh. Yang dipadatkan, udah dipadatkan ya Pak?
digoncang. Supaya apa? Supaya makin padat. Ditambah lagi, dipadatkan lagi, digoncang. Dan yang tumpah keluar. Jadi kata-kata takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, ini merupakan satu rangkaian frase yang menunjukkan sesuatu yang melimpah, suatu ukuran yang over kapasitas. Ketika Tuhan memberkati kita, berkat Tuhan itu kadang-kala over kapasitas, lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Kok gak berhenti-berhenti sih berkatnya Tuhan? Karena apa? Karena dia sumber. Dia mau beri berapa banyak aja dia gak akan kekurangan. Dia beri berapa banyak aja dia akan selalu ada, selalu tersedia. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Next, kembali ke slide tadi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Melimpah itu bicara tumpah keluar. Artinya apa? Bukan cuma saya yang menikmati, tapi orang-orang di sekitar kita juga harus menikmati. Kadang-kala pikiran kita terlalu sempit. Maunya berkat Tuhan ya buat saya, maunya berkat Tuhan buat saya semua. Tapi sebetulnya kalau kita mau sadar, dalam setiap berkat yang kita terima, di dalamnya ada bagian orang miskin, ada bagian untuk pekerjaan Tuhan, ada bagian saudara-saudara di sekitar kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan ketika Dia memberkati, caranya itu dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah. Begitulah Tuhan akan memberikan bagi kita. Itu selaras dengan, sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Ayat yang paling dibenci oleh orang Kristen ya ini. Tapi ayat ini juga disukai oleh para pendeta. Betul apa benar saudara? Ayat ini dibenci oleh jemaat tapi disukai pendeta. Ya, silakan dibaca. Yang pegang mic, Pak Weli. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat 10. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Amin. Oh, ini benci nggak di ayat ini? Tidak, Pak. Iya. Kata pertamanya dipakai kata apa? Bawalah. Kalau kata-kata bawalah itu kalimat apa? Kalimat perintah. Bawalah, kita disuruh membawa. Makanya ini yang paling dibenci oleh banyak jemaat Tuhan di sini, nggak ada yang benci. Amin. Bawalah persembahan perpuluhanmu. Saya tidak mau bahas bawalah, nanti saudara makin benci. Ya, tapi saya mau bahas selanjutnya, ya. Dan ujilah aku, firman Tuhan. Tuhan sendiri bilang, uji aku. Ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan apa? Mencurahkan berkat kepadamu hingga berkelimpahan. Salah satu kunci untuk hidup berkelimpahan adalah yang tadi di awal, yang paling banyak dibenci. Bawalah persembahan persepuluhan.
Itu kunci. Tuhan sampai bilang, uji aku. Aku akan mencurahkan, bukan tingkap-tingkap langit, mencurahkan sampai berkelimpahan. Ini cara Tuhan memberkati kita. Dia memberkati itu nggak setengah-setengah. Dia memberkati full. Ya. Dia memberkati full, bahkan berlimpah. Karena Tuhan mau kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau sudah berlimpah kan nggak mungkin kita nikmati sendiri semua kan? Ya kan? Kita nggak bisa nikmati sendiri semua. Kalau Tuhan memberkati Pak Bambang berlimpah-limpah, dapat mobil 3, Pak Bambang pegang 1, Pak Meksi pegang 1, Meksi pegang 1. Kira-kira gimana? Pusing naruhnya di mana? Di protes tetangga, mana lagi jalan mobilnya? Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau dapat mobil 3 ya 1 kasih ke orang lain, supaya kita jadi berkat juga buat orang. Next. Cara Tuhan memberkati itu melimpah. Saat kita memberi, Tuhan tidak membalas dengan ukuran kita. Bukan berarti kalau saudara kasih 1000 dapat 1000. Caranya Tuhan gak seperti itu. Kalau manusia kan caranya gitu. Kamu ngasihnya berapa? Kamu ngasih 1 mangkok bakso, ya aku traktir 1 mangkok bakso juga. Itu manusia. Manusia selalu berhitung pakai kalkulator. Lu udah kasih gua apa? Nah gitu. Kalau lu kasih segitu, ya udah. Ada satu budaya di Pulau Madura, budaya pernikahan mereka itu unik. Semua orang datang bawa angpau, bawa uang dalam amplop dikasih ke pengantin. Kalau kita kan naruhnya di kotak gitu ya, di kotak isi buku tamu. Kalau di sana enggak, disimpan. Nah, sebelum makan ada petugasnya, petugas dari hajatan itu bawa nampan keliling. Udah di depan sini lalu taruh, diambil, dibuka, lalu disebut, Pak Bambang 200.000, diumumkan, dicatat. Tujuannya apa? Nanti kalau Pak Bambang nikahin anaknya, harus balikin 200.000. Harus balikin seperti yang dia kasih. Itu prinsip dunia kan begitu ukurannya. Tapi ukuran Tuhan itu berbeda. Dia memberi kita itu limpah. Karena apa? Dia Allah yang murah hati, Allah yang penuh kemurahan. Dia membalas bukan dengan ukuran manusia. Dia memberi melampaui perhitungan manusia. Karena dia Allah yang tidak terbatas. Ya, bukan kekurangan, tapi kelimpahan. Dia tidak terbatas. Dia nggak ada ruginya dalam memberi kita. Karena nggak akan habis. Kalau kita memberi ada batasnya. Kalau Tuhan memberi kita tidak akan ada habis. Contohnya apa? Oksigen aja kembali. Pernahkah bumi kehabisan oksigen? Padahal tiap tahun makin banyak yang pakai oksigen, betul kan? Setiap kelahiran kita pakai oksigen baru. Survei membuktikan angka kelahiran lebih banyak dari angka kematian. Berarti pakai oksigen, tapi Tuhan punya banyak. Makanya Dia memberikan limpah buat kita. Next. Ya. Nah, ukuran kita itu menentukan ukuran balasannya. Tadi dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 tadi dikatakan, setelah Tuhan bicara soal berapa banyak yang kita terima, ada kalimat begini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan persediaannya limpah, tapi ingat ukuran yang kita pakai ya segitulah yang akan kita terima. Apa artinya? Ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Hal ini menunjukkan keadilan Allah. Dia Allah yang adil, ya. Katakan, Dia akan membalas berdasarkan ukuran hati kita dalam memberi. Jadi sekali lagi, ukuran yang dimaksud dalam kalimat ini bukan nominal. Sekali lagi, ukurannya bukan nominal. 1.000 dapat 1.000, sejuta dapat sejuta, bukan. Tapi ukuran yang dipakai itu bicara soal ukuran hati. Bagaimana keluasan hati kita ketika memberi? Bagaimana keikhlasan kita ketika memberi? Bagaimana sukacita kita ketika memberi? Itu yang dipakai Tuhan untuk
memberikan balasan kepada kita. Next. Ya. Jika kita memberi dengan hati yang sempit, apa artinya hati yang sempit? Takut nanti kurang. Atau hitung-hitungan. Dia aja ngasih sama saya segini, ngapain saya ngasih banyak? Ya waktu seulang tahun, dia ngasih ada. Sandalnya cuma obat, sandalnya cuma 50.000, ngapain sandal mah udah kasih sandal swallow aja. Udah yang dikasih Tuhan. Manusia kan kadang kala seperti itu. Ketika kita memberi, aduh takut nanti saya kurang. Ketika kita memberi sikapnya sudah seperti itu berarti hatimu sempit. Hatimu tidak mempercayai Tuhan yang Maha Kaya. Hatimu tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sumber segala berkat. Maka kita akan menerimanya juga seperti yang kita pikirkan. Kita akan menerima juga seperti yang kita pikirkan. Karena ukuran yang kita pakai akan dipakai untuk kita. Kadang-kala manusia kan gak fair. Suami istri aja kadang-kala gak fair, nuntut pasangannya lebih, tapi dia gak bisa memberi lebih, ya kan? Nuntut pasangannya lebih, nuntut istrinya tiap hari harus masak ada B2, tapi uang belanjanya pas-pasan. Ada sih bisa bikin BPK gitu ya dengan uang belanja pas-pasan, tapi dalam bentuk gambar doang gitu. Meja makannya ada nasi putih sama gambar BPK. Lu kok cuma gambar? Iya kan cukupnya cuma buat beli gambar. Udah yang dikasih Tuhan. Ya, maka dari itu kita harus punya hati yang luas. Ya, kalau kita memberi dengan sukacita, memberi dengan kemurahan hati kita, maka kita akan juga menerima uang atau apapun, ya, takaran yang lebih luas. Kembali tadi saya katakan, memberi itu bicara masalah sikap hati. Jika sikap hatinya sempit, terimanya juga sempit. Sikap hati luas, terimanya luas. Sekali lagi, ini bukan bicara masalah nominal. Next. Kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 tadi dikatakan camkanlah. Ayat 6 tadi kita bicara camkanlah. Nabur sedikit, nuai sedikit. Nabur banyak, nuainya banyak. Ya. Ayat 7-nya perhatikan, ini tutorialnya dalam memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Kerelaan hati ini bicara luas atau sempitnya hati kita. Ya. Jangan dengan sedih hati. Dengan sedih hati begini, aduh perpuluhan ya, aduh persembahan atau udah persembahan Natal suruh bawa kado dalam bentuk sembako lagi, aduh. Itu berarti sedih hati, nggak suka kita. Ya. Kemudian atau karena paksaan. Ya, ada yang memberi dengan tidak rela, memberi dengan sedih, memberi karena paksaan. Ya, dikatakan jangan sedih, jangan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Mengapa saya selalu tidak setuju untuk urusan persembahan, urusan pemberian pakai kata wajib? Bisa sih supaya saya nggak mau pusing. Emang saudara pikir nggak pusing gitu mempersiapkan Natal, mempersiapkan dana Natal? Ya. Sekian juta. Bisa aja kita ada berapa kakak? Anggap 20 kakak. Satu kakak 1 juta yuk. Close kan? Ketutup kan? Gampang kan? Gak pusing kan? Mau? Buat saya gampang, saya gak pusing. Saya gak pusing cari dana, ayo. Cuma nanti orang bilang, Pak Oba aja jadi debt collector. Nagihin. Iya kan? Itu yang pertama. Saya gak masalah dianggap debt collector apa. Saya gak pusing cari dananya, gak pusing aduh ini gimana. Yang belanja juga Bu ini dan teman-teman gak pusing, gak harus berantem dengan yang di Mangga 2 itu.
Wah, ibu beda goceng aja ribet banget loh, jalan ke sana ya kan. Itulah perjuangan teman-teman yang belanja, saudara. Jadi jangan pikir, kita kan kadang-kala kalau kita nggak terjun sendiri, kita paling enak itu nyalain orang, paling enak itu kritik. Lah souvenir kayak gini, apa ini handuk dipakai brodol. Ngomong mah gampang, saudara. Coba cari sendiri. Rangsakno, duit yang ada cukup untuk sekian banyak. Otak-otak. Berdoa pakai untuk Tuhan, pertemukan kami dengan toko yang bisa kasih murah dengan kualitas yang bagus. Betul? Saya bisa. Ayo. Gimana ketua panitia setuju? Satu keluarga 1 juta? Tuh, setuju, gak pusing dia. Tapi saya nggak setuju. Kenapa? Kalau saya tetapkan itu, saudara memberi dengan paksaan. Betul? Saudara memberi dengan sedih hatimu. Udahlah, ini Natal terakhir di GBT, besok ke depan gak usah GBT lagi. Pasti akan ada omongan begitu. Ya, pasti akan ada omongan begitu. Gila, Natal 1 juta. Udah gitu, kalau udah gitu nanti protesnya lebih kencang, saudara. Ya, nasinya ayamnya 1 dibagi 8, gedean dikit kali kan saya 1 juta. Betul gak? Udah gitu nanti pasti membludak. Kenapa? Karena merasa sudah 1 juta. Itu 1/1 tahun di bawah semua. Alasannya, Pak, gua udah kasih 1 juta, rugi kalau nggak datang banyak. Apalagi kayak Om Api, sendirian 1 juta, bawa ada teman-teman semua, rugi. Saudara, tahu alasannya kenapa saya menghindari kata wajib? Hal yang seperti ini. Dan yang kedua, yang lebih penting, saudara akan kehilangan berkat Tuhan karena hatimu kecil waktu memberi. Karena apa? Dengan paksaan, dengan sedih hati, dengan tidak rela. Ya, tidak ikhlas sama tidak rela itu saudara kembar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu back to Bible, kembali ke apa yang Alkitab katakan. Bisa aja sih, logisnya iya Pak, setiap komunitas, setiap organisasi, gereja juga organisasi, harus ada kewajiban dong Pak. Harus ada kewajiban, yaitu kalau kita pakai aturan dunia, sistem dunia, ini yang terjadi. Kita akan memberi dengan tidak rela, memberi dengan paksaan, dengan sedih. Dapat berkatnya? Dapat berkat dari Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk kita pikir baik-baik. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau memberinya tidak dengan sukacita, Tuhan mengasihi kan? Mau tidak dikasih Tuhan? Silakan pilihan Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, memberi itu bicara masalah motivasi kan? Ya. Ukuran yang kita pakai bukan hanya soal nominalnya, ya, tapi kualitas dari kasih itu. Kualitas dari kasih itu apa sih? Tulus kan? Kalau saya mengasihi seseorang, apapun keberadaan orang itu saya tetap mengasihi. Mungkin suatu saat orang itu mengecewakan saya, apakah saya berhenti mengasihi? Enggak, saya tetap mengasihi. Itu kualitas pertama dari kasih, tulus. Kualitas kasih ini akan menentukan kualitas tuayan kita. Kualitas kasih itu seperti kualitas benih jagung tadi. Kalau kualitasnya baik, maka hasilnya limpah. Hasilnya banyak. Tapi kalau kualitasnya jelek, pernah beli jagung yang begitu dibuka, ompong-ompong itu? Kenapa? Kualitasnya bibitnya gak bagus. Jadi kalau kita memberi, pastikan kualitas kasihmu itu maksimal. Memberi dalam ketulusan, dalam sukacita. Jangan sampai memberi tapi begini, memberi tapi dicatat. Artinya gini, gue udah kasih ini sama lu ya. Awas, lu harus ngerti, lu harus nurut sama gue. Ada loh orang yang seperti itu sebenarnya. Memberi tapi mau ngatur, memberi tapi mau mengendalikan kita. Banyak orang Kristen memberi sama Tuhan tapi mau mengendalikan Tuhan. Tuhan, gua kan udah bayar perpuluhan, berkati bisnis saya dong Tuhan. Tuhan, saya kan rajin bayar perpuluhan, ini saya pasang lotre nih Tuhan, harus dapat ya Tuhan. Saya kan udah kasih sama Tuhan.
Lah Tuhan diatur, saudara. Mari kita memberi dengan kualitas hati yang baik, kualitas kasih yang maksimal. Karena seperti apa kualitas kasihmu dalam memberi, itu yang akan menentukan ukuranmu dalam menuai. Mau menuainya pas-pasan atau justru bisa tidak menuai sama sekali. Kalau motivasi hatinya nggak benar. Ya. Banyak kali orang memberi sama Tuhan itu seperti pasang lokai, seperti orang main judi. Kalau orang main judi harapannya gimana? Pasang 10.000 dapatnya 1 juta, dapat banyak. Konsep berpikirnya kali itu. Saya kasih segini supaya dapat lebih. Tuhan diajak judi. Ya. Judi online aja kalah dulu, judi sama Tuhan. Jangan dikasih Tuhan. Ya. Motivasi ini penting. Motivasi dalam hati itu lebih daripada lebih daripada nominal. Motivasi ini lebih daripada nominal. Seberapapun pemberian saudara, bukan bicara masalah nominal, tapi bagaimana hatimu. Ingat kisah satu orang janda yang memasukkan hanya 2 peser. Tuhan Yesus sengaja duduk di pintu bait Allah, di depannya ada kotak persembahan. Lalu dia bilang, banyak orang kaya kasih uang banyak. Lalu ada perempuan miskin kasih cuma 2 keping. Bunyinya juga seru kan? Kotak cuma 2. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Perempuan ini memberi lebih banyak. Bukan masalah nominal, tapi Tuhan melihat hatinya, lebih bermurah hati daripada orang kaya. Dia bilang orang kaya memberi dari kelebihannya, tapi orang miskin ini, janda miskin ini memberi seluruh hidupnya. Karena dia cuma punya 2. Itu bicara masalah persentase. Memberilah secara proporsional. Artinya apa? Kalau gajimu gede, ya berilah lebih banyak. Gitu aja. Bukan berarti kalau gajimu kecil nggak memberi. Enggak. Makanya saya katakan pada panitia Natal, ya, Natal kita konsepnya berbagi. Kami kan gereja kecil, kami belum kaya, rokok aja masih kontrak, uang kontrak aja masih bergumul, kok membagi gak bijaksana nih Pak Gembala? Mungkin sudah berpikir seperti itu. Tapi saya mau katakan, memberi gak tunggu harus kaya. Berbagi gak tunggu kita jadi kaya dulu, enggak. Percayalah kalau kita baru mau memberi kalau udah kaya, pasti gak bakal kaya. Gak bakal kaya. Terutama hatinya nggak kaya-kaya, kayak gitu aja. Ketika kita mau melangkah dengan iman, mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah sumber berkat bagi hidupku, bagi keluarga. Seberapapun yang saudara sudah persembahkan, itu menjadi benih. Ketika dia tumbuh, berbuah, engkau menuai lebih daripada apa yang kamu tabur. Konsepnya bukan judi, bukan pasang lotre. Pasang 1.000 dapat 1 juta. Kalau pasang lotre itu bicara hanya nominal saja. Tapi di dalam Tuhan bukan nominal, tetapi kualitas kasih. Ya, selanjutnya. Ya, teladan Tuhan Yesus dalam memberi ini, gambar ini cukup memberikan pengertian buat kita bahwa kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam memberi. 1 Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa Ia telah menyerahkan yang diberikan Tuhan Yesus apa? Apa yang paling berharga dari hidup kita? Nyawa. Dia berikan buat kita. Kurang apa dia buat kita? Mari kita teladani apa yang dia udah buat kita. Kalau dia rela berikan nyawa, padahal saudara, kita ngomong fair-fairan ya. Padahal, apakah kita ini baik sampai dia mau mati buat kita? Apakah kita ini setia? Apakah kita ini hidupnya benar? Dia mau mati buat kita. Tapi dia lakukan.
Inilah yang saya katakan kualitas kasih tertinggi. Kualitas kasih tertinggi orang yang menyerahkan nyawanya. Bukan buat orang yang baik, bukan buat orang yang setia, bukan buat orang yang punya moralitas yang baik, tapi dia serahkan nyawanya justru buat kita yang adalah orang berdosa. Next. Selanjutnya. Ya. Yesus memberikan nyawanya untuk kita, bukan karena kita layak, tetapi alasannya hanya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kasihnya itu yang membuat Dia rela. Kasihnya yang sangat besar. Setiap kali kita memberi, kita sedang mencerminkan dan meneladani Kristus Sang Pemberi yang agung. Ketika kita memberi, kita itu sebetulnya sedang mencerminkan seperti ini loh Kristus memberi. Ya. Next. Ya, kesimpulannya apa saudara? Memberi adalah satu tindakan iman, bukan tindakan lahiriah saja, tindakan iman. Ya. Bukan transaksi atau berjudi. Tindakan iman. Tindakan iman itu apa? Tindakan bahwa kita mempercayai Allah. Kita memberi, kita percaya kita akan diberi. Itu tindakan iman. Allah membalas dengan berkat yang penuh dan berlimpah. Karena Dia Allah yang tidak terbatas. Ukuran hati kita menentukan ukuran berkat yang akan kita terima. Jadi kalau sampai hari ini saudara merasa belum diberkati, gak usah cari kambing hitam. Ya, periksa hatimu, apakah hatimu cukup luas untuk menampung berkat Tuhan. Banyak orang ingin diberkati, tapi ketika diberkati dia meninggalkan Tuhan. Banyak pria ingin usahanya maju. Oh, dengan berbagai dalil, ya kalau saya usaha maju, saya bisa jadi manajer, apalagi general manager. Saya kan bisa punya uang untuk membiayai pendidikan anak saya. Istri saya bisa saya bawa shopping ke Ayo tiap bulan. Wah, muluk-muluk. Tapi begitu langsung jadi manajer. Wah, bukan istrinya dibawa shopping, cewek lain dibawa shopping. Banyak kan kejadian seperti itu. Laki-laki itu kalau belum punya duit gak nakal, kalau banyak duit baru nakal. Betul gak Bapak? Betul gak Bapak? Laki-laki itu kalau gak ada duit gak nakal, betul gak? Kalau banyak duit baru nakal. Kenapa? Untuk nakal perlu duit. Ya kan, saya banyak kesaksian dalam hidup ini. Waktu keluarganya sederhana, rajin ke gereja, rajin beribadah, sayang sama istri. Waktu gak punya uang nih suami ikut nyuci, pedalaman istri ikut nyuci, ikut jemur. Tapi begitu kaya udah pakai pembantu, main sama yang lain. Jadi periksa diri, jangan-jangan Tuhan belum kasih saya kaya. Mungkin Tuhan lihat ada potensi saya untuk bikin begitu nanti kalau kaya. Siapkan hatimu dulu, ya kan? Tuhan gak mau memberkati kita lalu kita hancur karena berkat itu. Tuhan mau berkat itu benar-benar menjadi berkat dan hidup kita jadi berkat. Tuhan gak mau memberkati kita, kitanya gak siap, berkat itu jadi bencana, jadi musibah. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ukuran hati itu penting. Ukuran hati itu penting. Ya. Selanjutnya, teladan Kristus, Sang Pemberi. Teladani Kristus. Apakah Tuhan Yesus memberikan nyawanya karena terpaksa? Karena dengan sedih hati? Enggak. Ya dengan rela menyerahkan hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, next. Iya. Mari memberi bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Yang anak itu ekspresi bukan memberi. Dia tahu mungkin dengan dia memberi itu dia nggak punya uang jajan, tapi dia memberi dengan sukacita. Dia tahu ketika dia memberi
dia akan menerima lagi. Next. Ya. Sebab dalam memberi kita menemukan sukacita sejati dan mengalami tangan Allah yang mencurahkan berkat-Nya yang unlimited. Perhatikan gelas ini penuh, melimpah sampai luber. Tapi air yang mengalir itu terus. Seperti itulah gambaran berkat Tuhan bagi kita yang mau memberi dengan hati yang luas, dengan kualitas kasih. Mari sama-sama kita bagi berdiri datang pada Tuhan. Memberi bukan bicara nominal, tapi pemberian yang terbaik itu lahir dari kualitas kasih yang baik juga. Sebelum saudara memberi apapun persembahan saudara, berapapun itu, pastikan hatimu luas, pastikan kualitas kasihmu baik. Memberi bukan untuk dilihat orang, ya, karena saya tidak akan tampilkan nama saudara di papan pengumuman. Saya juga tidak akan sebutkan nama tempatnya. Tapi tahukah saudara, Bapak di surga mencatat setiap pemberian. Dia nggak catat jumlahnya, karena buat dia untuk mengembalikan itu gampang banget. Yang dia catat itu bagaimana kualitas hatimu ketika memberi. Persungguhan dengan ngedumel dan passionnya memberi. Kita memberi kepada Tuhan. Sesuatu yang sudah lepas dari tangan kita itu bukan hak kita lagi. Kita juga tidak berhak mengatur. Saya harus ini, harus ini. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan membalas setiap pemberian, bukan gembala. Tuhan, aku mau beri yang terbaik. bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sekedar formalitas ya sudah, ambil duit maksudnya. Atau benar-benar itu kau persiapkan. Kau lakukan itu untuk Tuhan yang sudah mati buat hidupmu, yang sudah mati menebus segala dosa kita. Haleluya, haleluya. Minta ampun kalau kita salah dalam memberi. Minta ampun kalau kadang-kadang kita masih gak enak.
mati, tandanya kita belum beriman. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ke depan kita akan memberi. Momen yang paling dekat kita akan memberi untuk Natal. Apa yang saudara beri bukan bicara masalah jumlahnya banyak sedikit. Bagaimana kualitas kasih dalam Tuhan. Ini akan menentukan seberapa saudara akan menerima tuai. Pertama, kau akan tuai sukacita, menuai damai sejahtera. Akan ada kepuasan ketika saudara kasih atau pakai sembako kepada orang yang tak kenal. Dia akan tersenyum, mungkin dia terharu, mungkin dia nangis. Ketika saudara memberi, duitmu berkurang pasti, tapi sukacitamu bertambah, damaimu bertambah. Kau bisa berkata, Tuhan terima kasih, aku bisa jadi berkat buat orang ini. Dia lagi gak punya beras, dia lagi gak punya uang. Aku rela uangku berkurang, lakukan untuk Tuhan. Maka Tuhan di surga akan mencatat, Tuhan yang akan memberikan balasan yang baik. Bukan gereja ini memberikan balasan. Tuhan yang kau percaya, yang akan melakukannya di dalam anugerahnya yang melimpah. Mari naikkan pujian yang dari Yesus. Yang terbaik bagiku, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagiku, dalam hatiku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh banyak belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bila kami terus belajar, Tuhan, kami memberi yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak minta apa yang kita nggak punya, tetapi Tuhan apa yang kita punya. Ketika kita punya waktu dan tenaga itu yang kita berikan. Ketika kami punya keuangan itu yang kita berikan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau belajar untuk senantiasa kami tidak hitung-hitungan dengan duit, tetapi apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami beri. Dan kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami memberikan dengan keikhlasan hati kami Tuhan Yesus, sebagai bukti kasih kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami kalau di hari-hari yang lalu kami masih memikirkan hal sesuatu secara duniawi. Tetapi bila kami boleh belajar pada pagi hari ini, kami memberi yang terbaik. Kami menabur dengan benih yang terbaik. Biarlah kehidupan kami hari ini ke depan, prinsip firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar menjadi rema di tengah kehidupan kami.
bertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di setiap langkah kehidupan kami, sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menabur segala sesuatu yang terbaik. Secara khusus di gereja di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, segala puji hormat kemuliaan-Nya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Tiba waktunya kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Dia bertugas Pak Niko. Mereka tadi pujian suka-suka. Katakanlah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih juga atas anugerah serta rezeki yang Engkau berikan kepada kami, panjang umur sehat selalu Tuhan hingga saat ini Bapa. Tuhan, mungkin ada sedikit persembahan yang kami berikan Bapa, terimalah Bapa dengan segenap hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, di hari ini kami bersyukur untuk tempat ibadah dengan tata letak yang baru. Tuhan, kami berterima kasih semua karena berkat Tuhan kami boleh menikmati suasana yang nyaman, lebih baik lagi dalam kami beribadah. Kami merasa tempat ini menjadi lebih luas. Biarlah ini membuat kami lebih semangat beribadah, lebih sungguh-sungguh dalam memuji memuliakan Tuhan. Berkati teman-teman yang sudah mengerjakan, Rudianto, Kiri yang sudah mengatur semuanya, kiranya apa yang mereka sudah persembahkan kepada Tuhan, karena materi, tenaga mereka, waktu mereka, Tuhan yang akan memberkati seperti ukuran yang sudah Tuhan tentukan buat mereka secara melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Natal supaya kami diberikan kesatuan hati. Kami melakukan semuanya ini bukan untuk nama kami pribadi, tapi untuk Tuhan. Karena kami sedang merayakan Tuhan di Natal. Yang dirayakan di dalam Natal adalah Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, supaya kami boleh semua berpartisipasi, terlibat, memberikan waktu kami, pemikiran kami, tenaga kami, keuangan kami untuk perayaan Natal. Kami mau berbagi. Kami mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat orang-orang yang tidak seberuntung kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa anak Afia yang sakit cacar. Tuhan tolong menjamah, memulihkan, bahkan Afifah dan David. Tuhan jaga, melindungi, berikan kesehatan sempurna. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa kami dari setiap malapetaka. Lindungilah bangsa kami dari setiap bencana. Lindungilah
para pemimpin kami, dan mereka boleh berjalan lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mulai dari Bapak Presiden Prabowo, para menteri, TNI Polri, semua anggota DPR, bahkan sampai pemerintah tingkat daerah, tingkat desa, Kau memberkati. Biarlah mereka boleh membawa kesejahteraan buat seluruh warga. Setiap permasalahan yang ada di bangsa ini kiranya Tuhan menolong. Semua boleh diselesaikan dengan baik. Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami di masa-masa sekolah mereka. Kiranya Tuhan memberikan semangat belajar yang tinggi, ketekunan, mereka meraih prestasi, mempersiapkan masa depan dengan baik. Berkati setiap orang tua, kami bukan hanya bekerja untuk menafkahi anak-anak kami, tapi kami juga boleh menjadi pembimbing rohani mereka, boleh menuntun mereka untuk hidup beriman kepada Tuhan, memberikan teladan hidup yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan akan kerinduan umat Tuhan di tempat ini untuk memiliki gereja sendiri, milik gereja, supaya kami boleh lebih lagi mengembangkan pelayanan, mengembangkan setiap program-program dengan baik. Iman kami bertumbuh, supaya kami juga boleh menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Ini berdoa untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, istimewa atau wilayah Jawa Barat di Bandung, yang sudah membantu kami dalam pengurusan SKTL. Berkati semua staf sehingga mereka boleh menjalankan fungsinya di pemerintah dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan kami percaya kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kami dan di dalam kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih karya Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Permuliakanlah Tuhan melalui hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.